Aku terkena racun duhuan dari Kinmen. Kalian semua adalah orang Cumen. Mengapa kalian memihak Kinmen? Tanyakan saja pada mantan ketua Cumen. Jika kau ingin nyawaku, silakan ambil. Kau bilang kau tuli dan buta, dan tidak bisa bicara. Aku akan memanggilmu Kayu. Kak, bolehkah aku melihatnya? Ini adalah harta karun toko kami. Apa kau mampu membelinya? Bisakah aku melihatnya dulu sebelum memutuskan? Tahukah kau, perhiasan ini jika disentuh atau dilihat, tidak akan berharga lagi. Hanya seorang karyawan toko. Bicara besar sekali. Leng Shuang tidak tega melihatmu dipermalukan masuk ke dalam. Wah, pertunjukan yang cukup besar ya. Tidak sedikit uang yang dikeluarkan untuk pertunjukan ini. Diam kau. Wah, tamu penting datang. Ada yang bisa saya bantu. Manajer mereka tidak membeli apa-apa dan mengancam orang di sini. Anda manajer toko ini, baiklah. Toko kecil ini beserta semua perhiasannya. Aku beli semuanya. Baiklah, tapi barang yang dia sentuh, kami tidak mau satu pun. lepaskan tanganmu dari perhiasan itu. Mata buta tidak mengenal gunung Tai, kau dipecat. Kalian berdua keluar. Leng Shuang. Kalian berdua sangat hebat ya. Sudah berapa kali aku bilang masa berkabung belum selesai. Harus rendah hati. Kau pikir kau rendah hati? Kami mengerti Tuan Muda. Tapi kami tidak bisa melihat orang luar menghina Anda di depan kami. Ya, Anda adalah Tuan Muda Cumen. Anda datang ke tempat kecil ini sudah menjadi kehormatan bagi seluruh kota. Banyak pejabat ingin menjilat Anda. Tidak ada Tuan Muda Cumen. Identitasku sekarang adalah menantu keluarga Chen. Menantu yang masuk. Bagaimana kabar penyelidikan 3 tahun lalu? Sudah diam-diam diamati. Beberapa hari lagi akan ada kabar. Sayang. Kamu si sampah ngapain di sini? Sudah jam berapa ini? Obat ibuku mana? Obat ibu kita sudah aku siapkan setengah jam yang lalu. Ibu kita tinggal minum sendiri. Kamu pikir ibuku sama rendahnya dengan kamu orang desa? Bagaimana kalau dia kepanasan? Cepat pulang dan layani ibuku minum obat. Baik sayang. Dan ingat, kamu adalah orang keluarga Chen. Di luar, jangan bergaul dengan orang-orang yang tidak jelas. Baik sayang. Sudah berapa kali aku bilang jangan panggil aku sayang di luar. Kalau begitu aku pulang sekarang. Kamu pulang sendiri saja, mobilku baru dicuci. Sudah-sudahlah. Rendah hati. Tidak tahu bagaimana Tuan Muda bisa menyukai orang seperti ini. Semua karena hubungan buruk 3 tahun lalu. Perempuan ini beruntung kalau bukan karena Menyelamatkan nyawa Tuan Muda. hanya keluarga Chen. Sesapat kilat. Aku akan menghancurkan seluruh keluarga Chen. Tuan Li, penyakit kecil saya ini membuat Anda repot datang sendiri. Keluarga Chen dan Li sudah berteman baik selama berabad-abad ginseng 1000 tahun ini. Ayah saya meminta saya untuk membawakan kepada Anda Tuan Chen, harap Anda menerimanya. Kalau begitu saya tidak menolak. Yue, bawa dan simpan baik-baik. Adik Mengyu, jangan buru-buru menyimpan. Penyakit Tuan Chen lebih penting. Cepat panggil dia untuk merebus obat. Tidak boleh. Kamu siapa? Berani berteriak-teriak di sini. Ada hak kamu bicara di sini. Cepat minta maaf kepada Tuan Li. Ibu minum obat dulu. 1 tahap lagi Anda bisa sembuh. Apa kucing dan anjing berani mengobati orang? Tuan Chen, kalau Anda percaya pada saya, minum saja ginsengnya kalau ada apa-apa. Keluarga Li akan bertanggung jawab penuh. Ibu, aku tidak pernah bicara tanpa keyakinan.
Kalau ibu minum ginseng ini tidak akan bertahan 3 hari. Penyakit ibu berasal dari api dalam yang tidak diobati selama bertahun-tahun. Butuh obat dingin untuk perlahan-lahan memulihkan. Ginseng 1000 tahun ini sekali diminum. Tidak hanya pengobatan sebelumnya sia-sia tapi juga membuat ibu berada dalam bahaya. Kau bicara seolah kau sangat mengerti. Katanya 3 tahun lalu. Kau tinggal di keluarga Chen untuk kepentinganmu sendiri. Dan bahkan menyerahkan resep warisan. Kalau kau memang punya kemampuan, masak sampai sekarang masih jadi sampah. Urusan keluarga kami tidak perlu kau ikut campur. Bagaimana kalau kita bertaruh? Tidak tertarik. Keluarga Han keluarga terkemuka di utara kota. Pak Han sudah tidak sadarkan diri selama setengah tahun. Kalau kau bisa menyembuhkan Pak Han, tidak hanya akan mendapatkan 10 juta. Tetapi juga kesempatan untuk menikahi putri keluarga Han. Aku sudah punya UR. Kalau kau bisa menyembuhkan Pak Han, aku bersedia membayar 500.000. Kau seumur hidup belum pernah lihat uang sebanyak ini kan? Tapi kalau kau tidak bisa menyembuhkan, kau harus keluar dari keluarga Chen dan menjauh dari adikku Meng Yu. Aku setuju tapi uangmu aku tidak mau. Kalau kau kalah, aku mau kau minta maaf sambil berlutut. Baik, kita lihat saja. Siapa kau, ada perlu apa? Aku dengar tentang hadiah keluarga Han sengaja datang untuk mengobati. Penyakit kakek tidak kunjung sembuh. Apa karena kalian para dokter yang tidak becus ini? Aku belum memeriksa, bagaimana kau bisa bilang aku dokter tidak becus? Aku merasa kau agak familiar. Kau itu menantu keluarga Chen kan? Ya, aku namaku Chuze. Maaf Dokter Chu. Keluarga Han beruntung bisa mengundang Dokter Gumengsi yang dijuluki dokter kecil ajaib. Sudahlah, ikut aku masuk. Baik. Berhenti. Keluarga Han, apa maksudnya ini? Senior tidak ada maksud menyinggung. Tapi cara mengobati seperti ini salah. Saya Gukwezi belajar dari tabib legendaris Tianyezi dari Chumen. Tidak berani bilang sudah menguasai semua ilmu guru saya. Tapi untuk penyakit kecil seperti ini mudah saja. Kamu belajar dari mana berani bicara besar di sini? Chumen Adalah salah satu dari 2 organisasi terbesar di Huaxia. Chumen yang kaya raya dan sudah ada selama ribuan tahun. Benar. Walaupun keluarga Han tidak percaya pada saya Gurazi, harusnya percaya pada reputasi besar Chumen. Tidak ada otoritas mutlak dalam dunia medis. Bahkan tabib dari Chumen pun belum tentu selalu benar. Kamu saya memang belum bergabung dengan Chumen. Tapi saya sudah menganggap diri saya sebagai bagian dari Chumen. Hari ini kamu menghina Chumen, menghina guru saya. Penyakit ini tidak usah diobati, saya pamit. Tabib Heu. Tolong dengar penjelasan saya. Ini adalah teknik sakti Chumen Shenkue. Kakek-kakek, kamu sadar. Lihat Tuan Muda. Senior, mungkin Anda salah orang. Tuan Muda mungkin bisa menipu orang lain, tapi tidak bisa menipu saya. Shenkue dari Chumen ini. Selain guru saya Tianyezi, hanya teman baiknya Tuan Muda Chumen yang bisa melakukannya. Anda tahu teknik jarum ini begitu langka, saya tidak akan menggunakannya. Tuan Muda terlalu rendah hati, kalau bukan karena Anda. Tuan Han ini mungkin sudah mati di tangan saya. Panggil saja saya Chuze, toh Anda bukan dari Chumen. Mengapa Anda berada di kota kecil Beicheng? Apakah ada masalah? Apa yang bisa saya bantu? Sulit dijelaskan. 3 tahun lalu Tuan Muda hilang secara misterius. Paman Anda Chu Zhengjiang sangat marah. Membersihkan internal Chumen secara besar-besaran. Chumen menjadi kacau. Banyak orang tua yang kecewa. Lagi-lagi 3 tahun yang lalu. Kedua orang kakek saya memanggil. Terima kasih tabib, sudah menyelamatkan nyawa saya. Tuan Han terlalu serius sebenarnya. Terutama karena Anda menawarkan hadiah besar seperti kata pepatah. Pasti ada orang berani. Tentu saja. Tolong tabib beritahu nomor rekening Anda. Aku akan segera mengatur orang untuk mengurus ini. Dengan bayaran dari Tuan Han ini, aku punya alasan yang masuk akal. Untuk membeli hadiah ulang tahun untuk istriku. Kalau tidak, mereka pasti akan curiga. Dari mana datangnya uang sebanyak ini? Aku bilang Tuan Han, kamu kok tidak mengerti. Saudaraku Chuze bukanlah orang yang menginginkan harta duniawi. Wah, aku bodoh. Benar kata Tabib Gu. Tabib Chu adalah orang suci yang tidak terikat dunia. Bagaimana bisa tertarik pada hal-hal duniawi seperti ini? Tabib Chu. Apakah kamu sudah menikah?
Aku ingin menikahkan Kiyaoku denganmu. Kakek. Terima kasih atas kebaikanmu, aku sudah punya tunangan. Oh begitu. Sayang sekali. Kak Chu. Meskipun kamu sudah menikah, tapi tidak apa-apa, Kiao akan menunggumu sampai kamu bercerai. Apa? Sudah sembuh, oh. Seperti ini. Berarti Gumengsi yang menyembuhkannya. Chuse kuma membantu di samping. Tabib Gu memang baik hati, membawa dia untuk berbagi jasa. Kita harus tetap bersikeras. Tuan Han disembuhkan oleh Tabib Gu seorang diri. Masa dia akan meminta Tabib Gu untuk menjadi saksi? Menurut perjanjian, aku sudah menyembuhkan Tuan Han. Kamu yang menyembuhkan, bagaimana membuktikannya? Chuze, aku bilangnya. Kemampuanmu yang sedikit itu aku sudah tahu. Jangan sembarangan bicara besar. Kalau sampai tersebar, kita malah akan bermasalah dengan keluarga Han. Aku sudah meminta maaf kepada Tuan Li. Tuan Li sangat murah hati. Dia bilang kamu cukup membungkuk saja. Kamu tanya siapa yang bisa membuktikan. Jangan cari-cari orang sembarangan. Siapa yang bisa membuktikanmu? Aku bisa membuktikan. Benar-benar Tabib Gu. Bolehkah aku bertanya apakah Anda adalah Tabib Gumengsi dari Shangdu? Aku. Tabib Gu, apakah Anda masih ingat saya? Terakhir kali di pesta ayah saya menyapa Anda. Siapa kamu, saudara Chuze? Hei, Rumahmu kok ada semua macam orang. ini adalah putra tunggal keluarga Li dari Beicheng. Keluarga Li dari Beicheng. Sungai dangkal banyak kura-kura, semua merasa diri bos. Ternyata Pahan benar-benar disembuhkan oleh saudara Chuze. Saya hanya membantu saja. Lalu apa taruhan kalian? Mungkin berlutut minta maaf. Ah, berlutut apa? Kita semua masih muda. Ada hakmu bicara di sini. Ini pasti adik ipar tidak terlihat. Tabib Gu, dia memang istri saya. Kamu masih berdiri, apa sujudlah. Apakah perlu saya bantu? Saya berlutut. Sudah, saudara Chuze, sudah larut. Antar saya pulang. Ya, Kamu tidak pantas untuknya. Anda hati-hati di jalan. kali ini terima kasih banyak atas bantuan Tabib Gu. Tetapi tuan muda sudah punya rencana. Saya mengerti. TAPI Ada Satu, hal yang harus saya ingatkan kepada Tuan Muda. Ibu dan anak perempuan keluarga Chen, itu bukan orang baik. Tuan muda harap lebih berhati-hati. Chuse. Sudah pulang istrimu. Enak juga rasanya. Tuan Li, apa yang kamu bicarakan aku bukan miliknya. Kenapa? Kenapa harus memperlakukan saya seperti ini? Saya tidak pernah menyukaimu. Dulu. Hanya merasa kamu mungkin masih ada gunanya. Baru aku jadikan kamu menantu, siapa sangka. Kamu sama sekali tidak berguna. Kamu tidak pernah menikah secara resmi denganku. Saya bisa mengerti. Saya ingin memberikan kejutan untukmu. Saya ingin memberitahumu semua tentang diriku. Saya tidak tertarik dengan semua tentangmu. Latar belakangmu sebesar apapun tidak sebesar keluarga Li. Keluarga Li ya. Suka dengan orang kaya dan berkuasa ya. Kamu sudah menyelamatkan nyawaku, aku bisa membalasnya dengan cara lain. Jika aku mau, aku bisa membuat keluarga Chenmu mendapatkan semua yang ada di kota utara. Jasa menyelamatkan nyawa. Kamu pikir aku benar-benar menyelamatkanmu? Orang yang benar-benar menyelamatkanmu mungkin sudah mati. Apa maksudmu? Demi resep kuno. Hari ini aku akan memberitahumu kebenarannya. Ingin mengambil nyawaku. Dia terkena racun tujuan meskipun dia ahli dalam ilmu bela diri. Dia pasti akan mati, kita harus melihat mayatnya. Kamu bilang kamu tuli dan buta, tidak bisa bicara. Aku akan memanggilmu Kayu. Kayu.
Orang tuaku sudah lama meninggal. Aku tinggal sendirian di rumah besar ini. Ada kamu yang menemani lumayan juga. Bibi, kenapa kalian datang? Yuelin, kamu sudah lama tinggal di rumah kami. Sudah cukup lama, apakah sudah saatnya untuk pergi? Rumah kalian? Bibi, apa maksudmu? Aku tidak mengerti. Ini wasiat ayahmu. Di wasiat itu tertulis semua harta keluarga kalian menjadi milik ibuku. Tidak mungkin wasiat ini palsu. Aku akan melapor. Benar atau tidak, bukan kamu yang menentukan. Kamu ingin melapor. Kamu mungkin tidak tahu. Hubungan keluarga kami dengan keluarga Lee di kota utara. Mata yang sangat indah. Sayang sekali. Tidak ada di wajahku. Ayo. Bawa dia ke kawasan kumuh di barat kota. Biarkan dia hidup sendiri. Rumah ini memang berbeda. Selama ini diberikan kepada si kecil itu. Sayang sekali. Tidak apa-apa mulai sekarang. Semua ini milik kita. Ngomong-ngomong, sudahkah barang-barang di rumah ini diinventarisasi? Ya, tapi ada satu hal lagi. Cinyuelin itu entah dari mana menemukan pria yang penuh luka di kamar sebelah. Pria itu? Gadis kecil ini. Usianya belum besar. Apa pria itu sudah mati? Belum. Sepertinya dia akan segera sembuh. Bagaimana kalau aku suruh orang membuangnya? Jangan dibuang. Kita tidak tahu latar belakang pria ini. Jangan sampai kita kena masalah nanti. Lagi pula keluarga kita punya banyak uang. Tidak masalah memberi dia makan. Nanti kalau dia sudah tidak berguna lagi, baru kita usir dia. Ibu memang pintar. Dia cuma orang miskin yang tidak punya apa-apa. Membuatku membuang waktu beberapa hari ini. Keluarga Chen tidak memelihara pengangguran. Cepat usir dia. Halo? Ibu, ada apa? Obat baru yang kita kembangkan. Ada masalah jadi dilarang. Kalau tidak bisa mengembangkan produk baru, keluarga Chen akan hancur. Lalu bagaimana, Ibu? Aku punya cara. Ini resep turun-temurun keluarga kita, bisa membantu di bidang saraf. Seharusnya bisa membantu keluarga Chen melewati kesulitan. Terima kasih anak, muda terima Tidak kasih. sia-sia aku menyelamatkanmu. Kamu mau apa? Tidak apa-apa, Meng Yu menyelamatkanku, aku sangat berterima kasih. Aku juga tidak punya apa-apa untuk membalas. Kalau boleh, aku ingin menikah masuk ke keluarga Chen. Inilah kebenaran yang kamu inginkan. Tidak terduga. Bagus. Bagus apa? Aku bersyukur. Bukan perempuan murahan sepertimu. Kamu si miskin berani menghina aku. Apa kamu sudah tidak punya otak? Resep kuno juga hilang. Di sini marah-marah. Resep kuno seperti ini aku punya banyak. Tapi kalian jangan harap bisa mendapatkannya. Aduh. Sombong sekali kau. Kau ini pemimpin keluarga kita tahu pewaris muda keluarga Chu. Dua keluarga kita bersatu melalui pernikahan. Bahkan keluarga Han sekalipun. Aku tidak akan gentar sedikit pun. Dokter Gu memang hebat. Tapi begitu dia pergi. Lihat saja, nanti aku pasti akan menghajarmu. Penghinaan hari ini akan kubalas 10 kali lipat di masa depan. Hormat untukmu, pemuda-muda. Gunakan semua kekuatan kita carikan aku seseorang di kota utara. Tapi tindakan besar-besaran seperti ini, aku takut kita akan terbongkar. Aku ingin memberitahu seluruh dunia. Aku Chu Zi sudah kembali. Pemuda-muda pamanmu telah mengetahui kabar bahwa kau selamat. Beliau sangat gembira namun juga marah, meminta penjelasan kenapa kau tidak segera memberitahunya. Paman. Ini agak rumit. Nanti aku yang akan menjelaskan langsung kepada paman. Pemuda-muda, kapan kita berangkat kembali ke ibu kota? Apa orang yang kucari sudah ketemu? Setiap hari hanya mikirin balik ke ibu kota. Pemuda-muda, prioritas utama kita saat ini adalah segera kembali ke keluarga Chu untuk mengambil alih posisi pemimpin. Aku punya rencana sendiri sebelum kembali ke ibu kota. Aku ingin bertemu semua keluarga terpandang di kota utara.
Apa yang perlu dilihat dari tempat kesal begini? Meski kota utara kecil, ini adalah tanah leluhur keluarga Chu. Aku sudah meninggalkan ibu kota selama 3 tahun. Pengaruhku di sana tidak sekuat di kota utara. Pemuda-muda orang yang kau cari sudah ditemukan. Apakah sekarang harus membawanya kemari? Tidak perlu. Kalian malah akan menakutinya biar aku yang menemuinya. Kak Wang, apakah itu kamu? Sulamanku kali ini belum selesai. Bisakah besok aku berikan padamu? Ini aku. Aku adalah MU Tou. MU Tou. Maafkan aku. Aku datang terlambat. Ternyata kamu juga diusir, sungguh keterlaluan apa yang mereka lakukan. Lukamu sudah bagaimana? Sudah jauh lebih baik mereka memperlakukanmu seperti itu. Aku tidak akan membiarkan mereka begitu saja. Kamu jangan terlalu memaksakan diri. Kamu tidak seperti aku, seorang penyandang disabilitas. Cari pekerjaan yang bisa diandalkan lalu menikah dengan wanita yang baik. Sangat bagus. Jadi aku datang. Apa maksudmu jadi aku datang? Kali ini aku datang untuk menikahimu. Kamu orang yang baik-baik saja, kenapa menikahiku? Aku benar-benar ingin menikahimu. Aku mau istirahat, kamu juga pulanglah. Siapa kamu? Aku suaminya. Kamu brengsek, percaya, tidak, aku akan melaporkanmu ke polisi. Wang Ge, jangan laporkan. Dia pacarku. Kalau begitu aku tidak akan mengganggu kebahagiaan kalian. Wang Ge sering-sering main ke sini. Baik. Aku mau pulang tidur, kamu juga pulanglah. Tidak kusangka dalam 3 tahun ini tidur yang paling nyaman. Ternyata di sofa yang keras ini. Kamu bergumam apa? Oh, aku bilang sofa ini agak keras. Sekarang kamu hanya bisa tidur di sofa. Kalau begitu aku, kapan bisa tidur di kasur? Jangan harap. Ah, kamu makan ini saja. Kayu, maaf ya. Aku sekarang tidak seperti dulu. Tidak bisa merawatmu lagi. Kamu sudah melakukan yang terbaik, nanti biar aku yang merawatmu. Kemarin malam aku berpikir, kamu sekarang sudah diusir juga. Jadi aku izinkan kamu menginap di sini. Baik. Tapi aku akan membuat peraturan dulu. Pertama, kamu orang normal yang sehat jasmani. Kamu harus mencari pekerjaan tetap. Tidak bisa di sini hanya makan dan minum sebagai menantu kedua. Jika suatu hari kamu punya wanita yang kamu suka, kamu bisa pindah kapan saja. Selama kamu di sini, aku tidak akan kemana-mana. Ketiga, tanpa izin saya. Jangan macam-macam. Oke. Salam Young Master. Saya mau belajar masak. Apa? Belajar masak. Yang master kamu yakin mau belajar masak? Belajar masak. Boleh juga sih. Kita di Chumen memang punya tradisi bagus ini. Contohnya nyonya tua kita. Waktu bikin makan malam untuk tuan tua taburin bawang, lalu sajikan. Jadinya masakan nyonya tua sendiri. Benar kan? Bukan saya mau masak sendiri. Oh, masak sendiri. Saya nggak bisa. Tangan saya cuma bisa bunuh orang. Saya nggak peduli, saya tetap mau belajar masak. Saya. Ah, memang musim semi sudah tiba. Pria cuma semangat 3 menit. Ah, menurut saya, yang master kali ini serius. Demi seorang wanita, sampai belajar masak. Saya rasa enggak juga. Brother, uang utang istrimu bulan ini belum ada kabar. Tolong kasih saya waktu beberapa hari lagi ya. Sudah selesai, coba cicip. Mending makan roti kukus. Ah, kalau gitu saya pesan makan online. Jangan.
Kamu dari keluarga apa? Saya bercanda enak kok. Makan lebih banyak. Ngomong-ngomong kejadian tadi malam, jangan marah sama Brother Wang ya. Dia orangnya baik waktu saya baru datang ke daerah kumuh. Dia yang menyewakan rumah ke saya. Saya tahu meskipun tempat ini jelek, tapi orangnya baik-baik. Cuma, Brother Wang punya istri yang suka judi. Keluarganya yang tadinya baik hancur karena dia. Kerja yang baik ya, jangan ikut-ikutan istri Brother Wang. Tenang saja, suamimu pasti lebih baik dari istrinya. Bagus, baru ngobrol baik-baik 2 kalimat. Kamu lagi-lagi mengambil keuntungan dari aku. Makan-makan. Wang Ge. Bayar dulu utang bulan ini baru pergi. Bunganya terlalu tinggi, aku benar-benar tidak bisa. Aku nggak kuat lagi Dage. Boleh juga tapi kami punya syarat. Syarat apa bilang aja. Biao Ge suka sama Chen buta di lantai atas. Bawa dia ke sini. Urusan ini selesai. Aku nggak bisa melakukan hal kejam seperti itu. Tolong ganti syaratnya. Bro-bro pegang dia di lantai, aku mau potong ginjalnya. Aku kasih kesempatan terakhir buta atau ginjal. Kamu pilih mana? Nggak, aku nggak pilih apa-apa. Kamu nggak pilih, aku yang pilihkan. Sudah cukup. Kalian benar-benar nggak punya aturan. Dari mana datangnya kucing dan anjing ini? Pergi sana. Cepat pergi, cepat panggil polisi. Letakkan pisaumu. Mungkin nggak. Kalian terlalu berisik, ganggu istriku tidur. Semuanya harus mati. Gak apa-apa Wang Ge, kita gak perlu takut sama mereka. Aku jamin mulai sekarang. Kalian gak akan melihat mereka lagi. San Er, malam ini kita. Sesuai perintah San Ge. Untuk menghadang Wang Ge. Tiba-tiba ada pria yang muncul jago bela diri. 1 jurus langsung bunuh San Ge 1 jurus. Lalu kenapa kalian gak apa-apa? Nggak tahu. Dia punya kemampuan seperti itu, nggak bisa dibiarkan begitu saja. Kalian cari tahu lagi latar belakangnya. Gak perlu cari tahu lagi. Biao Ge dia itu. Sudah semuanya siap. Satu pun nggak bisa kabur. Teman bicara baik-baik, pasti ada kesalahpahaman. Ada kesalahpahaman apa? Anda punya kemampuan seperti itu. Pasti bukan untuk uang. Untuk Chen buta itu ya. Cewek itu nggak main-main. Anda main dulu, kalau sudah bosan baru kasih ke aku. Kalau ada cewek seperti itu lagi, aku langsung kasih ke Anda. Kayaknya kamu cari mati. Bicara baik-baik dong. Jujur aja sama kamu. Aku dilindungi keluarga Li dari Beijing. Kalau kamu kasih aku jalan, aku kenalin. Anak sulung keluarga Li. Li Jiayuan sama kamu. Li Jiayuan menarik ya. Yang Master Li. Ada apa sih sampai harus aku keluar? Kenapa ke tempat begini, nggak ke rumahmu, nggak ke rumahku? Rumahku diobrak-abrik. Apa yang terjadi? Hari ini tiba-tiba datang sekelompok orang kejam. Dipimpin sama seorang pemuda. Mereka semua bertindak sangat kejam. Jauh lebih kuat. Teman-temanku semua habis. Cuma aku yang berhasil kabur. Pemuda? Nggak mungkin dia. Orang miskin kayak dia mana mungkin punya kekuatan segitu? Kamu bilang cuma kamu yang dilepasin. Iya. Kamu sebutin aku nggak? Aku sebutin kenapa. Dasar goblok, mereka nyari aku. Yang Master Li, kamu harus bantu aku. Yang Master Li lama nggak ketemu ya? Cuze, kamu mau apa? Aku udah bilang. Kamu harus bayar 100 kali lipat. Aku ini anak satu-satunya keluarga Li. Kamu nggak bisa perlakuin aku kayak gini. Cuze aku mon. Kasih aku jalan hidup, Cuze. Yang Master Li. Kejadian ini kayaknya familiar ya. Harga dirimu ternyata nggak berharga. Tunggu, nggak usah bunuh dia. Barusan aku kasih dia suntikan. Dia bakal lupa semua kejadian malam ini benar. Berita tentang aku yang bakal jadi penerus di Beijing udah disebarinkan. Semua orang penting pasti udah dengar. Mereka udah bikin keluarga Yuelin kita sengsara. Mati kayak gini terlalu murah buat mereka. Malam ini,
Kamu bawa orang habisin keluarga Li. Aku mau biarin anak sulung keluarga Li ini. Besok jadi anjing tak bertuan yang tak punya rumah. Kakek. Katanya keluarga Li dihabisi dalam semalam. Apa? Kekuatan yang bisa menghabisi keluarga Li dalam semalam. Tidak mungkin dari utara kota. Apakah kabar tentang putra muda Chu di utara kota, bukan isapan Jempo? Bodoh amat, kita kan gak pernah nyakitin mereka keluarga Chu. Kamu ini nggak tahu betapa hebatnya. Kekuatan keluarga Chu di utara kota. Kayaknya kota kecil di utara ini. Akan ada badai besar lagi. Di kulkas masih ada telur, besok kita goreng aja. Telur-telur dari mana? Abang Wang kasih hari ini nggak mau kasih tahu alasannya. Cuma bilang terima kasih aja. Kayaknya Abang Wang ini orang yang pinter. Kamu bilang apa? Gak apa-apa, aku bilang Abang Wang orang baik. Aku dengar, Abang Biao yang suka semena-mena di daerah kita udah nggak ada. Tetangga-tetangga sering banget jadi korban dia. Bagus banget. Aku mau ngomong sesuatu, kamu tahu kan? Aku sedikit paham soal pengobatan akhir-akhir ini, aku baca banyak buku tentang ini. Aku rasa matamu masih bisa diobati. Gimana kita coba aja? Benar keluarga Li dihabisi. Iya Bu, aku udah cari tahu. Dan semua set mereka hilang. Kenapa bisa jadi begini? Kayaknya kabar itu benar. Putra muda Chu yang kejam itu benar ada di utara kota. Apakah Li Jiayuan masih hidup? Hidup, dia nelpon aku berkali-kali. Aku nggak angkat. Akhirnya aku matiin HP. Baguslah. Kalau nyakitin keluarga Chu nanti kita ikutan kena. Bu, aku ada perlu sama ibu. Adik mengyukan, kita udah janjian bareng. Lepasin Tuan Li. Tolong kasihanilah. Jangan ganggu keluarga Chen kami. Pasti bukan aku yang nyakitin keluarga Chu. Kalau iya, aku udah mati sekarang. Aku masih punya beberapa aset keluarga Li yang rahasia. Kalau kalian mau aku jadi menantu, ini semua milik keluarga Chen. Sekarang aku sedang mengobati mata Yuelin. Lili salju abadi, apakah kalian berdua punya cara untuk mendapatkannya? Yang master tentang lili salju abadi itu. Tapi izin Anda sekarang, di utara kota mungkin sulit. Tidak bisa, mata Yuelin sudah tertunda 3 tahun. Kalau ditunda lagi aku tidak yakin bisa menyembuhkannya. Lili salju abadi itu barang lelang keberapa? Tidak mengejutkan, barang penutup. Ayo kita lihat. Orang dari Kinmen sudah datang dan itu pemimpin baru Kinmen. Kini sendiri yang datang. Kenapa aku tidak pernah dengar tentang orang ini sebelumnya? Selama Anda tidak ada banyak gejolak terjadi di Chumen. Kinmen juga. Beberapa tahun lalu beberapa yang Master Kinmen bertarung sangat sengit untuk memperebutkan posisi pemimpin. Kini ini bisa menonjol dari beberapa saudaranya. Pasti ada kemampuannya. Aku kurang lebih tahu tentang situasi Kinmen. Pemimpin tua Kinmen masih muda. Kenapa buru-buru menyerahkan ke generasi berikutnya? Itu karena Anda beberapa tahun lalu sangat terkenal. Orang-orang di luar membicarakan persaingan Kinchu akan berakhir di tangan Anda. Pemimpin tua Kinmen merasa Kinmen sudah diwariskan ribuan tahun. Tidak seharusnya berakhir di tangannya. Mungkin dia bisa mengurangi beban celah. Benar-benar licik. Sekarang kita mulai lelang terakhir. Barang lelang terakhir lili salju abadi. Nilainya tidak perlu dijelaskan lagi. Bisa dibilang sangat langka, harga awal. 3 miliar. Hanya bisa begini. Aku menentang. Penentangan tidak diterima. Ini adalah pedang cuang. Simbol yang master Anda. Bagaimana bisa ditukar dengan lili salju abadi? Lalu apa yang bisa aku lakukan? Dengar harga yang diteriakan di luar sekarang sudah 10 miliar. Dana yang bisa kita gunakan hanya segitu, apa Anda masih punya uang? Tidak bisa juga. Bagaimana kalau begini, mata aku saja yang dicukil untuk Chen Yuelin. Setidaknya aku lebih tenang. Apa selama ini aku terlalu baik ke kamu? Berani sekali bicara seperti itu, aku sudah memutuskan. Tidak perlu dibahas lagi. Bunga salju abadi. Kenapa dijual semurah sayuran? Kami yang ambil. Segera keluar. Gerbang Qin 30 miliar. 30 miliar sekali. Tunggu sebentar. Saya akan menukarnya dengan pedang Raja Chu.
Saya sudah bertanya kepada pemilik bangga salju. Dia setuju untuk bertukar. Selamat kepada tamu di kamar Tianzi nomor 2 mendapatkan barang lelang ini. Pemimpin gerbang. Apakah pedang Raja Chu di sebelah itu asli? Tidak mungkin palsu benda ini. Gerbang Chu yang besar masih berdiri. Meskipun bisa ditiru. Siapa yang berani meniru ini? Apakah itu benar-benar putra mahkota gerbang Chu? Tidak mungkin. Pertama. Tidak akan untuk sebuah bunga salju. Berani mengambil risiko sendirian. Pemimpin tua gerbang Chu masih hidup. Untuk hal sepele ini. Lalu kita. Di wilayah gerbang Qin siapapun dia. Orang dan barangnya saya ambil. Sudah saatnya dunia tahu. Di gerbang Qin. Dragon pun harus merangkak. Harimau pun harus berbaring. Pastikan untuk melindunginya gerbang Qin pasti tidak akan membiarkan kita mengambilnya dengan mudah sesuai rencana. Kita bertindak terpisah. Pergilah. Sudah berapa lama saya pingsan? 3 hari. Terakhir kali Anda terluka parah seperti ini 3 tahun lalu. Kali ini, saya meremehkan kekuatan gerbang Qin. Berikan saya ponsel. Saya pingsan selama 3 hari. Yuelin pasti sangat khawatir. Putra mahkota Anda perlu istirahat sekarang. Tunggu sebentar lagi. Apa yang harus ditunggu? Bunga salju abadi sudah ditemukan. Saya pasti akan segera memberitahu Yuelin. Bunga salju sudah hilang. Hilang bagaimana bisa hilang? Mengejar konjur pengawal. Kita punya tenaga terbatas ini wilayah Kinmen. Kita bukan lawannya. Sudah kubilang harus bertindak rendah hati semua orang. Kusiapkan untuk Leng Shuang. Mana Leng Shuang? Kinmen dilelang tukar barang dengan barang. Tidak mengherankan dengan cara licik. Mendapatkan pedang Raja Chu, Leng Shuang tidak mau mewakili. Pedang Raja Chu and Ajatchu Ku Tangan Qinmen. Dia sendiri menyusup ke wilayah Kinmen. Mendapatkan pedang Raja Chu tapi dia sendiri. Kinmen. Dendam darah. Tidak akan berhenti sampai terbalas. Young Master. Kamu. Aku belum mati, masih bisa diselamatkan. Aku tidak bilang dia mati. Aku. Young Master ada apa? Mungkin sakit hati. Kalian. Kami hanya bercanda. Tapi kamu tidak bisa menyalahkan kami sepenuhnya. Kalau kamu terus membahayakan diri sendiri. Kita semua tidak akan tahan. Kamu menjual pedang Raja Chu di lelang. Berita menyebar kemana-mana pamanmu hampir mati karena marah. Tahu tidak. Yuelin, aku kembali. Maaf, ini salahku. Aku membuatmu khawatir. Aku pikir aku sendirian lagi. Kenapa kamu menghilang beberapa hari ini? Tidak ada telepon sama sekali. Aduh. Bukan aku pergi ke kota sebelah untuk urusan kerja. Kita bertemu pencuri lalu temanku berkelahi dengan mereka. Kemudian polisi datang. Membawa kita semua untuk diperiksa setelah penyelidikan selesai. Aku baru tahu ponselku rusak. Kamu tidak jujur diajari oleh om polisi. Sekarang jadi patuh. Aku patuh, mereka mendidikku dengan keras. Yang master lokasi bunga salju abadi sudah ditemukan. Tapi Kinmen sudah menguasainya. Sebetulnya hampir sama mereka menjadikannya hadiah utama dalam kompetisi pengobatan. Kompetisi pengobatan. Sejak zaman dahulu kita Chumen selalu mengungguli Kinmen dalam pengobatan sejak pemimpin baru Kinmen. Setelah Qinyi naik tahta, setiap tahun dia mengadakan kompetisi kedokteran bersama negara Huaxia. Tujuannya adalah untuk menyiapkan beberapa bakat terbaik di bidang kedokteran untuk keluarga Qin. Keluarga Qin perlahan-lahan mulai berjalan di jalan pengkhianat. Tapi bagaimana sebenarnya kompetisi kedokteran ini berlangsung? Keluarga Qin setiap tahun mencari beberapa orang dengan penyakit yang tidak bisa disembuhkan untuk diobati. Tahun ini lebih ekstrim. Setelah mengetahui bahwa sang pewaris kembali, mereka bahkan mengeluarkan patriark tua mereka. Gaya keluarga Qin ini memang agak aneh. Menggunakan ayah kandung sendiri sebagai percobaan. Mereka benar-benar menjeluarkan semua user kali ini. Patriark tua keluarga Qin setiap tahun menderita migrain. Sudah banyak tabib hebat yang tidak bisa menyembuhkannya. Sekarang anaknya naik tahta, sang ayah pun rela mengorbankan diri. Seperti mencoba menyembuhkan kuda mati. Kalau begitu biarkan pewaris kita menyembuhkan si tua itu sampai mati saja. Apakah ini bisa dianggap sebagai balas dendam untuk leluhur keluarga Chu? Kakak Gu, terima kasih atas bantuannya. Ah, jangan sungkan. Saya senang bisa membantu. Keluarga Qin selalu sangat hati-hati. Tanpa identitas kakak Gu saya mungkin tidak bisa masuk. Tapi jika sampai terbongkar mungkin akan menyusahkan kakak Gu. Tidak apa-apa jika memang sampai terbongkar. Saya akan pergi ke luar negeri mencari guru saya. Biarpun keluarga Qin berusaha, mereka tidak akan bisa menemukan saya. Saya adalah Gu Kuezi datang untuk mengikuti kompetisi kedokteran.
Oh, ternyata tabib Gu. Maaf, silakan tunggu. Patriarkin, apa maksudnya ini? Kami setiap tahun mengirim undangan tapi Anda tidak pernah datang. Mengapa kali ini, datang bukankah Anda selalu mendukung keluarga Chu? Saya tidak pernah mendukung keluarga Chu atau Qin. Saya hanya seorang tabib yang mencintai ilmu kedokteran. Jika Patriarkin bersikeras seperti ini, saya mungkin tidak hanya mendukung keluarga Chu saja. Siapa ini? Ini adalah adik seperguruan saya, Chen Ze. Senang bertemu dengan Patriarkin. Tabib Chen ini wajahnya agak asing. Adik saya agak fobia sosial, tapi kemampuannya dalam kedokteran bahkan melebihi saya. Dia tidak lama belajar dengan guru kami lalu sudah lulus. Sekarang baru keluar dari gunung ingin membuat prestasi. Bicara lancar sekali. Tunggu sebentar, boleh saya tanya Patriarkin? Apa kesalahan kami berdua? Kalian berdua tidak datang saat lain malah datang saat ini. Pasti dikirim oleh keluarga Chu. Ingin membahayakan ayah saya. Jika ingin menuduh pasti ada alasannya. Sejak aku keluar dari gunung aku selalu mengagumi keindahan Gerbang Qin. Itu sebabnya aku meminta kakak seperguruanku Gumengsi khusus membawaku ke sini. Tidak menyangka Gerbang Qin yang terkenal hanya memiliki toleransi seperti ini. Ini menyangkut keselamatan ayahku, tidak bisa sembarangan. Lebih baik salah membunuh daripada melewatkan. Tuan Qin. Kami berdua akan merawat Tuan Qin yang tua sebagai yang terakhir. Jika sebelumnya ada yang sudah menyembuhkan Tuan Qin, kami mengaku kalah. Tetapi jika kami yang menyembuhkan Tuan Qin, mohon Tuan Qin meminta maaf kepada kami dan memberikan hadiah kepada kami. Baiklah, mari kita mulai. Bagaimana, ada keyakinan? Sulit dikatakan, tergantung pada rekan sejawat. Mr. Liu Chuan, sang dokter ajaib ini, baru saja datang dari Jepang. Ya, dia juga datang untuk pertemuan Gerbang Qin ini. Mungkin harapanmu untuk rekan sejawat yang mengecewakan sudah hancur. Orang tadi bernama Liu Chuanmu, dokter ajaib nomor 1 di Jepang. Bahkan guruku merasa tidak mampu. Hal yang paling menyakitkan dalam hidup adalah ketika hal yang sama. Orang lain mencari nama sementara kami mencari nyawa para dokter ajaib. Karena kondisi khusus ayahku. Kalian tidak boleh mendekatinya dalam jarak 1 meter. Kalian bisa mengamati selama 10 menit setelah itu. Silakan masing-masing mengajukan diagnosis penyakitnya bagus. Metode pengobatan tradisional Tiongkok memang unggul dalam melihat mendengar bertanya. Seperti mereka yang menggunakan pengobatan barat, bahkan tidak bisa menyentuh. Mau lihat apa lagi? Tapi Liu Chuanmo itu dokter Jepang. Jepang sudah mencuri teknik dan budaya pengobatan tradisional Tiongkok ribuan tahun yang lalu. Apa yang kita kuasai mungkin dia juga bisa. Baik, waktu sudah habis. Penyakit ayahku adalah 30 tahun yang lalu. Dikejar oleh pendekar terbaik dari gerbang Chu Gaoyu. Terkena di kepala menyebabkan pendarahan di dalam tengkorak. Gerbang Qin memang hebat. Masalah keluarga seperti ini juga diumbar. Mereka memajukan Tuan Qin yang tua untuk kita lihat. Maka tidak ada lagi masalah keluarga. Hasilnya sudah keluar sayangnya. Yang benar jawabannya hanya dokter ajaib Jepang Liu Chuanmu dan dokter ajaib Tiongkok Chen Ze. Selanjutnya silakan kedua orang ini menyusun rencana penelitian masing-masing. Yang mendapatkan pengakuan terbanyak dan berhasil menyembuhkan adalah pemenangnya. Bagaimana, ada keyakinan? Hanya bisa berjudi saja. Lagi pula mereka akan bertindak lebih dulu daripada kita. Sepertinya kita hanya bisa pasrah, waktu sudah habis. Silakan jawab yang mulia Tuan Qin. Menurut saya kita harus mencontoh dewa pengobatan Tiongkok kuno Hua Tuo. Bedah tengkorak dan keluarkan darah. Bagaimana dengan tabib Chen? Menurut saya kita harus menggunakan jarum emas untuk menghilangkan bekuan darah. Sepertinya hasilnya sudah jelas, saya umumkan untuk menggunakan bedah tengkorak. Terakhir gunakan jarum emas untuk menghilangkan bekuan darah. Bagaimana kamu tahu dia akan memilih jarum emas untuk menghilangkan bekuan darah? Tebak kenapa Cao Cao membunuh Hua Tuo? Dia sudah tua. Semakin tua semakin takut mati. Bedah tengkorak terdengar tidak meyakinkan. Tapi jarum emas untuk menghilangkan bekuan darah hanya menusuk dengan jarum emas. Saya tidak akan sampai menusuknya sampai matikan. Sepertinya sifat penakut Tuan Qin yang menyelamatkan kita. Tapi masalahnya di sini ada banyak ahli. Kamu tidak bisa menggunakan jarum ajaib Chumen kita. Bagaimana caranya? Saya punya satu set teknik jarum buatan sendiri, mari kita coba. Selama tabib Chen menang 2 kali berturut-turut. Kalau saya menang 2 kali nanti. Kalau saya tidak bisa menyembuhkan Tuan Qin, apakah Tuan Qin akan membiarkan kita pergi? Tentu saja tidak. Kalau begitu selamatnya nanti saja, saya tunggu kabar baikmu. Kalau jarum ini ditusuk di sini, Tuan Qin tidak akan bertahan lebih dari sebulan. Tapi ini bertentangan dengan hati nurani saya sebagai tabib. Sudahlah. Kamu cari mati ya? Pemuda, terima kasih. Barusan terima kasih tabib Chen. Saya minta maaf atas ketidaksopanan saya tadi. Barusan karena terburu-buru itu wajar, saya bisa memahaminya. Ini yang kamu dapatkan. Apakah tabib Chen berminat bergabung dengan Kinmen kami? Terima kasih atas tawaran Tuan Qin. Saya baru saja keluar, masih ingin melihat-lihat dulu. Bisa dimengerti sejak zaman dahulu.
Ilmu pengobatan Chumen selalu yang terbaik. Dan menjadi impian setiap tabib hebat. Tapi tidak masalah meskipun kamu pergi ke Chumen. Kamu akan segera datang ke Kinmen kami. Apa maksud Tuan Qin? Karena bahkan Chumen pun akan segera menjadi milik Kinmen kami. Saya dengar putra mahkota Chumen sudah kembali. Pamannya akan segera menyerahkan Chumen padanya. Ini bukan waktu yang tepat untuk kebangkitan Truman. Di zaman sekarang ini, bahkan hubungan ayah dan anak pun tidak bisa diandalkan. Apalagi hubungan paman dan keponakan sudahlah, aku juga tidak bisa banyak bicara. Tunggu saja, lihat saja nanti. Kali ini untung ada bantuan kakak Gu. Terima kasih banyak. Apa sih pada akhirnya bukan adik Chuze yang menyelamatkan situasi? Perjalanan ini juga bisa dibilang berbahaya. Kapan kakak Gu akan pergi ke luar negeri? Kira-kira besok lusa. Aku yang merepotkan kakak Gu. Pergi keluar melihat pemandangan yang berbeda. Menjumpai budaya yang berbeda juga bagus. Tunggu aku menghancurkan King Gate menyambut kakak Gu kembali ke negara. Baik aku. Sebenarnya aku masih ada permintaan yang tidak enak. Kakak Gu kita berdua katakan saja. Kemarin di pertemuan besar teknik akupunktur yang kamu gunakan. Sangat luar biasa. Tidak tahu apakah adik Chuze bisa mengajari. Tentu saja bisa hanya saja. Teknik akupunktur itu belum matang. Belum sempat memberi nama. Bagaimana kalau kita namakan teknik Zeksi? Aku bisa melihat. Benarkah? Aku bisa melihatmu bagus sekali. Karena mataku sudah bisa melihat, mari kita pergi besok. Kemana? Ke perusahaanmu. Kamu sudah bilang kalau mataku sembuh kita akan pergi. Ke perusahaan. Tidak buru-buru kan? Apakah kamu selama ini membohongiku? Kamu tidak pernah punya pekerjaan yang serius. Mana mungkin besok? Besok kita pergi ke perusahaan. Itu baru benar. Dokter Chu, ada apa? Sudah larut malam ini, menelepon orang tua seperti aku. Apakah ingin mengajakku minum? Pak Han. Tolong bantu aku. Baiklah, baiklah. Hal kecil, sampai jumpa besok. Kakek sudah larut malam, ada apa? Dokter Chu meneleponku. Meminta bantuanku. Kak Chur. Kak Chur yang meminta bantuanmu. Kakek tolong bantu dia. Dia bilang mau jadi satpam di grup kita. Ah. Apa maksudnya ini? Aku benar-benar tidak mengerti, tapi mungkin ini hal yang baik. Kakek, bagaimana maksudmu? Dokter Chur. Dulu dia menantu keluarga Chen, tapi mereka tidak tahu diri mengusirnya keluar. Sekarang Dokter Chur sudah jomblo. Kak Chur diusir keluar. Keluarga Chen gila ya. Siapa yang bilang tidak sepertinya? Keluarga Chen selama ini masih keluarga kelas 3. Pandangan mereka pendek, tidak bisa menyalahkan orang lain. Lau Zuang cepat. Muda tuan, kamu pacarannya. Kenapa aku juga ikut dilibatkan? Bermain peran harus sampai tuntas. Siapa yang bilang Yuelin tahu aku punya teman sepertimu? Masalahnya aku tidak mirip satpam. Aku yang mirip. Lau Zuang. Kalau ketahuan hari ini kamu jadi satpam seumur hidup. Hey. Muda tuan. Muda tuan baik-baik saja. Dia cukup suka peran sebagai satpam. Kak Suang lama tidak bertemu. Kakak Ipar. Kak Suang. Kamu seharusnya lebih tua dari Chuze. Ah, adik ipar. Bukan itu maksudku. Aku tidak apa-apa. Aku datang untuk makan siang Chuze di mana? Di sana. Aku ke sana dulu. Dah. Ha. Pak, perusahaan kami punya aturan harap parkir mobil dengan baik. Kamu suruh aku pindah mobil. Ya, Pak. Aku ada urusan dengan ketua grup Han. Kalau Anda sibuk bisa kasih kunci mobilnya, aku yang parkirkan. Kamu satpam kecil berani menghalangiku. Percaya tidak, aku bisa langsung memecatmu.
Pak, saya akan bicara baik-baik dengan Anda sekali lagi. Tolong parkirkan mobil dengan benar. Saya tidak akan parkir. Apa yang bisa Anda lakukan? Ada apa? Yuelin, kenapa kamu datang? Bawakanmu makan. Saya akan bicara dengan kakak Zuang. Kamu selesaikan pekerjaanmu dulu. Setelah selesai temui saya ya. Hei cantik, mau pergi kemana? Kasih nomor kontak dong. Chuse. Chenyuelin mana mungkin? Jalang. Jangan sok suci. Bicara yang sopan dong, Satpam. Satpam kecil, pacarmu cantik ya. Gimana kalau kasih nomor kontaknya ke saya? Saya akan berbaik hati parkirkan mobil dengan benar. Bagaimana menurutmu? Awalnya mau kasih muka ke Pak Han. Tapi kamu tidak tahu diri. Paman Han, ada apa? Satpam perusahaanmu mengganggu saya. Lihat siapa itu. Berani sekali, tidak tahu tata krama grup Han. Tidak tahu cara memperlakukan tamu. Siapa nama satpammu? Dia namanya Chuse. Datang Paman Han. Satpam itu jago bertarung ini. Tidak cukup siapa dia sebenarnya. Jarang-jarang mengganggu kamu datang. Usir dia keluar. Bukan Paman Han. Bukan begitu Paman Han, biarkan dia lihat tata krama grup Han. Cara memperlakukan tamu. Apa yang kalian katakan benar? Ya. Orang buta itu matanya sembuh. Mana mungkin? Dulu supaya tidak repot lagi. Saya pakai racun kelas atas. Bagaimana bisa sembuh? Mungkin Chuse menyimpan resep kuno lain. Mungkin. Tangkap orang buta itu. Interogasi saja pasti ketahuan. Saya Yang Perji. Ini keahlian saya, terima kasih Jia Yuan. Sekarang dia hanya berguna untuk ini. 59 waktu habis. Tuan muda, waktunya sudah habis, cepat pulang. Sekarang mata Yuelin sudah sembuh, tidak perlu saya belanja lagi. Tidak perlu buru-buru pulang. Keamanan Yuelin bisa dijaminkan. Tenang aja. Sekarang Leng Shuang diam-diam melindunginya, nggak bakal ada masalah. Sampai kapan kita harus jadi satpam sih? Aku berencana melamar Yuelin di upacara penggantian. Nanti aku akan memberitahunya semua. Setelah kejadian hari ini kayaknya nggak bakal lama lagi. Dokter Chu. Kerjaannya cocok nggak? Pak Han, aku kerja di sini. Panggil aja aku Chuse. Oke Chuse. Aku juga dengar kejadian hari ini. Pak Han. Hari ini ada anak nakal yang nyentuh batas kesabaranku. Jadi maaf kalau Bapak mau memecatku. Aku nggak bakal ngomong apa-apa. Ngomong apa sih? Aku malah mau memuji kamu. Mulai hari ini, kamu jadi kepala satpam di grup Han. Kepala-kepala. Leng Shuang gewot. Si bos naik jabatan iya. Sekarang dia lebih semangat lagi. Rencana kita untuk kembali ke Shangdu dalam waktu dekat kayaknya bakal gagal. Gimana nih? Kamu ngapain di sini? Aku nyari teman. Temen siapa? Chen Yuelin, aku suaminya sepupunya. Kalian pantas nggak sih denger ya? Kalau ketemu kamu lagi aku bakal habisi kamu. Pergi. Kepala. Leng Shuang gewot. Si bos naik jabatan iya. Sekarang dia lebih semangat lagi. Rencana kita untuk kembali ke Shangdu dalam waktu dekat kayaknya bakal gagal. Gimana nih? Kamu ngapain di sini? Aku nyari teman. Temen siapa? Chen Yuelin, aku suaminya sepupunya. Kalian pantas nggak sih denger ya? Kalau ketemu kamu lagi aku bakal habisi kamu. Pergi. Gimana bisa Nona Han? Bagaimana mungkin suka sama satpam? Lihat. Masuk. Nona Han, kamu ini.
Mas Chu, aku sudah putuskan. Tidak bisa jadi pengangguran yang cuma numpang hidup, harus seperti kamu. Menjadi orang yang berusaha makan dari hasil kerja keras sendiri. Tapi nggak sampai jadi satpam juga kan? Aku nggak bisa bilang kalau aku datang buat ngejar kamu. Oh, jangan-jangan. Kayaknya Mas Chu nggak sekayu itu, dia tahu perasaanku. Oh, aku tahu. Mimpimu adalah jadi satpam. Iya, mimpiku adalah jadi satpam. Oke. Aku angkat telepon dulu. Young Master Keluarga Chen Perji Kari Chenyuelin. Keluarga Chen, kenapa kamu nggak halangin? Mereka nggak ada niat jahat, sudah Yang Master. Kamu pulang sendiri dan lihat. Yuelin. Ini drama apa lagi? Semua salah tante-tante minta maaf sama kamu. Dulu kami juga sempat bingung. Kamu ini main drama persaudaraan. Maaf. Waktu itu aku juga masih kecil. Kamu ini main drama saling bunuh. Chuze, kamu banyak utang, aku belum tagih. Kamu malah datang sendiri. Baik, aku setuju dengan kalian. Tolong kalian pergi. Cepat pergi. Kamu sebenarnya setuju apa sama mereka? Kamu jangan khawatir dulu, aku juga nggak tahu. Mereka berdua kok tiba-tiba punya hati nurani. Bilang mau pelan-pelan kembalikan usaha keluarga aku. Kembalikan apa? Bilang biar aku pelan-pelan mewarisi. Perhitungan yang licik. Bau kumuh ini benar-benar menusuk hidung. Mama, apa ini bakal berhasil? Aku rasa Chuze itu kayaknya udah berubah. Mungkin nggak bakal gampang dibohongi. Kita pakai strategi terbuka. Usaha aku kembalikan. Tapi aku nggak bilang kalau itu hampir bangkrut. Chuze ini, kalau dia nggak segera keluarkan resep kuno buat selamatkan dia, usaha ini nggak sampai 3 bulan. Pasti bangkrut. Nanti kalau sudah, jadi dia bakal jadi beban keluarganya. Hahaha. Ya sudah, aku nggak bodoh. Nggak gampang tertipu. Emang kamu benar bisa ngurus perusahaan? Siapa bilang nggak, kamu lupa ya? Dulu perusahaan keluarga kita aku yang ngurus. Kalau gitu kamu harus bikin perusahaanmu besar dan kuat. Nanti aku pindah ke perusahaanmu. Gimana perusahaan Han segede itu? Nggak cukup buat kamu. Ya iyalah. Ketua satpam mana ada masa depan kayak nyonya perusahaan. Kayaknya kamu mau jadi laki hidung belang ya? Jujur aja. Tujuan hidupku yang paling besar. Ya jadi menantu yang cuma bisa numpang makan dan nunggu mati. Ngomong-ngomong telepon dulu. Ya halo tuan muda. Aku udah pulang kerja. Halo. Nggak masuk akal tuan muda jagoannya. Sendiri nangis-nangis minta jadi satpam, bukan aku yang maksa. Xiao Zhang. Bawa laporan bulan ini ke sini. Xiao Zhang. Baru pertama kali naik jabatan udah nyuruh-nyuruh, nggak punya kaki ya? Ini kan tugasmu sebagai asisten administrasi. Katanya dulu kamu buta ya? Emang bener kamu tahu siapa aku? Begitu sama aku? Kamu itu siapa ditanya nih? Kamu itu apa berani-beraninya sama bos? Kasih tahu juga nggak apa-apa, mamaku itu Nyonya Chen, pengurus rumah tangga. Keponakan. Jauh banget. Kamu siapa? Aku. Ini pacarku. Ya. Aku pacar bos kalian. Kasih tahu ya, aku nggak peduli kamu siapa. Bos kalian itu pacarku Chenyuelin. Siapa yang berani-beraninya sama dia aku hajar. Kalau kamu nggak terima, bilang aja sama Nyonya Chenmu. Aku siap-siap aja. Aku ini Chuze dari grup Han. Tuan muda, akhirnya kamu pulang, semuanya lancar ya? Lancar kok. Bagus kalau begitu, aku pulang kerja ya. Aku ingat bulan ini giliranmu jaga malam kan? Bukan YA. Jaga malam yang baik ya, aku mau masak untuk Yuelin. Aku sudah berdiri seharian. Ini semua adalah keunggulan perusahaan kami tentu saja. Kami sangat berharap bisa bekerja sama dengan Han Group dalam jangka panjang. Bisa dibicarakan. Kami di Han Group sangat bersedia bekerja sama dengan orang berbakat seperti Direktur Chen yang masih muda. Tapi, di masyarakat ini, untuk meraih kesuksesan, harus mengorbankan sesuatu, misalnya. Direktur Han, mohon jaga diri. Direktur Chen, aku serius asal kamu mau. Bukan hanya keluarga Han, aku bisa memperkenalkanmu dengan seluruh kota utara yang mengagumimu. Terima kasih atas tawaranmu Direktur Han, tapi aku sudah punya pacar. Semua hal di dunia ini bisa dinilai dengan uang. Termasuk cinta yang kamu sebut. Jujur saja, aku punya dukungan dari Chumen. Terima kasih.
Aku bisa memberimu waktu lagi pula ini, urusan pribadi kita. Sudah malam aku antar Direktur Chen pulang. Kudengar rumah Direktur Chen di barat kota lumayan jauh. Tidak usah, aku bisa naik bus nanti. Harap Direktur Chen jangan salah paham. Urusan pribadi adalah urusan pribadi. Jangan sampai mempengaruhi kerja sama antar perusahaan. Aku menghormati dan ingin menyampaikan rasa hormatku. Mohon Direktur Chen jangan salah paham. Kalau tidak, apakah perlu bekerja sama dengan perusahaan yang seperti ini? Baiklah, kalau begitu. Direktur Chen sudah sampai di bawah tidak mau ajak aku naik. Direktur Han mohon jaga diri. Sudah diantar sampai rumah masih, jaga diri apa lagi? Maksudnya dia suruh kamu pergi, kamu ngerti nggak? Ini koki kamu ya? Kamu ini. Ini pacarku, dia juga kerja di Han Group. Ini Direktur Han dari Han Group. Belum pernah dengar. Chuze, kamu baru masuk Han Group ya? Kasih tahu nama atasanmu, besok aku bilang biar dia jagain kamu. Tidak usah repot Direktur Han, aku sudah mau pindah kerja, makanan sudah siap. Makan. Cari tahu tentang Chuze yang baru masuk Han Group. Apa latar belakangnya? Jangan marah, aku tidak menyangka dia begitu jahat. Saya ini khawatir karena dia adalah salah satu petinggi grup Han. Saya takut kalau saya menyinggungnya dan dia akan menyusahkanmu di kemudian hari. Di Departemen Keamanan kami semuanya adalah pria sejati yang berprinsip teguh. Namun ada pendukung kuat di belakangnya. Pendukung kuat? Apa maksudmu dengan pendukung kuat? Cuman. Apa pintu? Cuman kamu juga tahu kan? Bahkan grup Han tidak bisa menyinggung Cuman. Apalagi kita jadi. Kita harus tetap menjaga muka, jangan khawatir, aku akan berhati-hati. Jadi jangan marah lagi ya. Cemburu sayang. Kamu itu cemburu sayang. Kali ini, aku sangat berterima kasih atas bantuan luar biasa dari Tuan Han. Malang sekali keluargaku karena memiliki Han Suang yang begitu memalukan. Membuatmu tertawa terbahak-bahak. Tuan Han, jika Han Suang benar-benar anggota Cuman, apa rencanamu? Ini semua tergantung pada takdir. Semoga ada orang-orang adil di dalam Cuman. Kalau tidak, maka kita hanya bisa bergabung dengan Gerbang Qin. Tuan Han, tenang saja. Saya yakin pasti ada orang-orang berhati adil di Cuman. Mereka pasti tidak akan membiarkan Han Suang seenaknya bertindak sesuka hatinya. Mari berharap pada kata-kata baikmu, tapi kamu tidak perlu khawatir. Kamu jangan tinggalkan grup Han. Selain Han Suang, tidak ada yang tahu bahwa kamu adalah tunangan Kia Yao. Laporan untuk Tuan Muda saya sudah menyelidiki Han Suang ini. Dia memang bagian dari Cuman tapi dari faksi Paman. Paman. Sejak kapan Paman mulai melakukan praktik-praktik busuk seperti ini? Tuan Muda and Tidak Tahu Salamatiga Tahun and Hilang. Di dalam Cuman situasi tidak stabil. Semua orang mengere and Sudamati. Jadi mereka mendukung sepenuhnya Paman untuk mengambil alih posisi kepala Cuman. Saya tahu seperti apa Paman, ini bukan masalah besar. Tapi apa yang sedang kita lakukan sekarang adalah untuk melindungi dari mata-mata yang membocorkan rahasia. Mengganggu mereka secara gegabah mungkin akan membuat mereka curiga. Benar juga. Saat ini masalah terbesar bukan Han Suang melainkan Tuan Han. Tuan Han selalu bilang kalau saya adalah tunangan Han Kia Yao. Jika Han Suang membocorkan hal ini, bahkan Paman tidak akan mau melindunginya. Tuan Han maksudmu? Sejak pertama kali melihatmu, aku sudah jatuh cinta padamu. Aku ingin kamu menjadi pacarku. Ini adalah kontrak bernilai jutaan dengan grup Han. Sebagai tanda terima kasih pribadi, silakan terima. Saya sudah bilang saya punya pacar. Bukan si satpam itu kan? Saya tidak tahu apa yang kamu lihat dari dia, lebih baik ikut saya. Saya kuat, coba saja kamu akan tahu. Kamu ngapain, tolong jaga diri, pergi. Coba saja kamu akan tahu. Kamu ngapain, tolong jaga diri. Pergi. Si satpam itu kan? Ngomong apa di depan Pak Chen? Ini istri saya. Kamu cari mati ya istri kamu. Kamu bukan Han Kia Yao dari grup Han. Jangan asal tuduh di sini. Kamu berani memukul saya, grup Han tidak akan membiarkanmu. Tidak juga Chuze adalah penyelamat saya. Dan juga temu kami di grup Han. Sampai-sampai demi orang luar, melupakan hubungan paman dan keponakan. Beberapa tahun ini, kamu atas nama grup Han sudah banyak berbuat jahat kan? Grup Han tidak bisa menampung orang sepertimu. Dari hari ini, saya putus hubungan dengan grup Han. Bersiaplah menghadapi kemarahan Cuman. Tidak usah kamu khawatir. Silakan. Yuelin, kamu tidak apa-apa. Saya tidak apa-apa. Tapi kenapa kamu tidak biarkan dia selesai bicara? Omongan sampah seperti itu tidak usah didengar. Ketua tentang Dr. Chen yang Anda perhatikan. Ada kabarnya. Sekarang dia jadi satpam di grup Han di Kota Utara. Satpam dia gila ya. Katanya dia punya identitas lain. Oh. Dia tunangan Han Kia Yao, putri grup Han. Oh, demi cinta bisa dimengerti. Tidak heran saya mengaguminya. Dia memang orang yang berprinsip. Tapi dia baru saja menghadapi masalah. Seseorang dengan latar belakang Cuman di Kota Utara bermusuhan dengannya. Orang itu menggunakan latar belakang Cuman untuk melawannya. Saya masih berpikir bagaimana merekrutnya agar dia tidak direkrut oleh Cuman. Nah sekarang, Cuman sendiri yang mendorongnya ke pihak kita jadi ketua. Kita harus bertindak? Ya tentu saja.
Biarkan seluruh dunia tahu kamu yang urus sendiri. Pastikan semua orang sudah siap. Kota utara di bawah kendali Yang Master tidak bisa memindahkan orang. Aku tidak bermusuhan dengan Yang Master, takut apa? Kalau tidak bisa panggil orang dari atas saja. Yang Master tidak akan tahu. Oke, tunggu kabar dariku. Pembunuh. Kerja bagus. Sekarang tinggal menunggu Dr. Chen datang. Sayangnya kali ini terlalu terburu-buru. Tidak sempat bertemu Dr. Chen. Sooner or later pasti ketemu. Aku juga sangat mengaguminya. Perasaan saling menghargai antara pahlawan. Masuk. Kau membunuh orangku tanpa bilang-bilang. Qin Gate membunuh orang Chu Gate. Kapan perlu bilang sama kamu lagi pula? Aku punya maksud tersendiri. Kali ini ada kejutan lain. Kejutan, masuklah. Kedepannya keluarga Han pasti akan mengikuti Qin Gate. Yang Master Han Zhuang dibunuh orang Qin Gate. Apa katamu kenapa? Penyebabnya masih diselidiki. Terlalu mudah matinya untung dia. Yang Master, menurutku, musuh dari musuh adalah teman. Karena Qin Gate sudah membunuh Han Zhuang untukmu, maka perseteruan pribadi Yang Master dengan Han Zhuang akan berhasil ditutupi. Ini hal yang bagus. Tapi Yang Master sudah larut malam. Kenapa masih di sini? Aku. Bos Han bilang aku menantunya, mana berani pulang. Aku masih ada kerjaan. Oh, istirahatlah lebih awal. Kamu pulang. Ya. Kenapa pulangnya malam banget? Lembur. Kamu satpam ngapain lembur? Beneran. Ya, lembur. Tunggu. Permisi. Calon menantu putri sulung grup Han. Apa ceritanya? Aku bersumpah tidak tahu apa-apa. Jadi maksudmu, Han Lao tidak peduli reputasi cucunya sendiri, hanya ingin menjebakmu ya? Ya. Aku heran bagaimana bisa seorang satpam kecil seperti kamu setiap hari bolak-balik tapi tidak ada yang mengurusmu. Ternyata kamu punya backing yang kuat ya? Tidak. Aku cuma bolos kerja biasa saja. Bolos kerja tapi masih bisa bicara dengan percaya diri, enak ya makan gaji buta? Tidak enak. Gaji butamu yang paling enak. Sudahlah, aku percaya. Kamu bukan tipe orang yang meninggalkan begitu saja, hanya sayang sekali. Grup Han khawatir akan balas dendam Chu Men. Bisnis mereka menyusut. Karena kejadian Han Zhuang ini, kontrak yang seharusnya ditandatangani. Tidak apa-apa, ada aku di sini. Ingat resep kuno yang aku berikan ke keluarga Chen. Apa Cinyuelin dalam semalam? Sudah punya 3 resep kuno yang dikembangkan. Ya, sekarang permintaan sangat tinggi. Banyak pabrik besar datang meminta barang. Jika ini terus berlanjut, seharusnya segera bisa go public. Ternyata benar Chuze ini. Dia memang punya resep rahasia. Tidak bisa, kamu harus cari cara untuk mengambilnya. Ibu tidak apa-apa. Tenang saja, dia tetap seorang pria. Ase. Apakah kamu benar-benar tega seperti ini? Kamu tidak pantas memanggilku begitu. Dengarkan aku menjelaskan. Itu Li Jiayuan. Dia mengancam nyawamu dan nyawa ibuku. Bilang kalau aku tidak bersamanya, dia akan membunuh kalian. Oh ya, teruskan. Aku rela mengorbankan diri untuk melindungi kalian. Aku baru. Lalu tamparanmu itu juga karena dipaksa ya? Kalau minta maaf, tunjukkan sedikit kesungguhan. Apapun itu. Asalkan untukmu aku rela melakukan apa saja. Asalkan kamu kembali ke sisiku. Baiklah, selama ini kamu sudah menamparku begitu banyak. Sekarang aku mau kamu menampar dirimu sendiri. Enggak banyak, 38 aja cukup. Hal kecil aja nggak bisa, gimana aku percaya sama lu? Udahlah. Tunggu dulu.
Chuse. Sekarang lu percaya sama aku nggak? Tentu aja enggak. Gimana kalau lu nambahin beberapa lagi? Chuse. Kalau nggak mau ya udah. Nggak perlu gitu ngehinain aku. Aku udah bilang yang lu utang sama aku. Aku mau lu bayar 2 kali lipat, kalian belum mati. Cuma karena waktunya belum tepat. Kenapa lu nyari aku hari ini? Lu lebih tahu daripada aku. Aku bukan lagi Chuse yang bisa lu mainin seenaknya. Young Master Sebulan lagi bakal ketemu sama pejabat kota utara. Daftar undangan udah siap. Oke, tambahin Yuelin juga. Sebenarnya keluarga Chen nggak layak ikut. Tapi aku pikir-pikir tetap aku tambahin. Aku mau kasih dia kejutan. Apa selain keluarga Han? Keluarga Chen juga dapat undangan mana? Dikirim ke Kenuelin. Pasti salah kirim. Harusnya dikirim ke kita dong. Orang buta aja gimana bisa mewakili keluarga Chen? Iya, kita harus ambil balik. Suza. Hari ini aku lihat ada orang dari Chumen yang ngantar undangan langsung. Kalau kita ambil paksa sekarang, takutnya malah nyinggung Chumen. Nggak bisa, kita harus ikut. Kita ikut baru bisa buktiin. Kita di kota utara, sejajar sama keluarga Han. Nanti banyak yang bakal nyari muka sama kita. Apapun caranya kita harus ikut. Pastiin ambil balik. Aku ada ide. Lu kasih undangannya ke mereka. Iya, udah aku kasih ke tante mereka. Kenapa? Mereka tuker sama sisa aset mereka. Undangan ini di pasar gelap. Udah dibeli sampai 15 miliar satu. Aset sisa mereka segitu harganya. Bukan masalah berapa nilainya. Kamu juga tahu, aku selalu ingin mengambil kembali bisnis orang tuaku. Dan sekarang sudah berhasil. Dan apa? Dan aku dengar. Turaman muda ini sangat berkuasa. Dan sangat suka wanita. Suka wanita. Kamu bilang kalau nanti ada kesalahpahaman. Dan kamu cemburu gimana? Ini rumor apa lagi? Mereka itu orang besar. Legenda, anggap saja benar kita ini orang kecil. Jalani saja hidup kita dengan tenang. Kamu pikir undangan berharga seperti ini? Kenapa dikirim ke kamu? Kalau nanti kamu yang seharusnya datang tidak datang, turaman muda itu pendendam gimana? Tapi aku ada cara. Hari itu kebetulan grup Han yang bertanggung jawab keamanan. Tanggung jawab keamanan. Nanti diam-diam aku masukkan kamu. Oke. Untung aku bisa menjelaskannya. Kalau nanti kamu yang seharusnya datang tidak datang, aku ngapain susah-susah. Kamu semakin tua semakin tidak sopan ya. Sudah waktunya. Kamu masih peduli itu. Kalau turaman muda sudah naik tahta, kita sudah tidak ada urusan lagi. Kamu sudah tidak ada urusan. Dengan Kinmen tidak ada hubungan kamu. Sudah, supaya tidak mencurigakan. Aku sudah mengirim ahli terbaik dari kelompokku. Menyusup ke utara kota. Tapi kamu juga harus mengirim seseorang orangku tidak kenal. Kamu tahu seperti apa tampang pemimpinmu. Tidak masalah, aku akan mengirim orang kepercayaanku. Yang bertanggung jawab untuk ini. Janji ya, Ham. Sama-sama. Hom Kin Feng. Ya, kamu menyusup ke utara kota. Pergi dan beri peringatan. Dr. Chen, utara kota akan kacau. Segera pergi, setelah memberi peringatan segera kembali. Kenapa aku? Membunuh putra mahkota Chumen bukankah lebih tinggi tingkat keberhasilannya? Tidak. Bagaimana dia bisa bekerja sama dengan ayahku? Aku tidak tahu, dan aku juga tidak peduli. Tapi seseorang yang mengkhianati sektenya sendiri. Tidak layak dipercaya. Aku takut kita akan dikhianati olehnya nanti. Dr. Chen, sudah lama tidak bertemu, mari kita bicara sebentar. Saudara Qin Feng, kamu membantu saya menyingkirkan orang Chumen itu. Masalah Han Zhuang, saya belum sempat berterima kasih padamu. Dr. Chen terlalu berlebihan. Ini adalah perintah dari ketua sekte. Jika ingin berterima kasihlah padanya. Lalu apa keperluan saudara Qin Feng datang mencariku kali ini?
Ketua sekte menyuruh saya menyampaikan bahwa kota utara akan kacau. Saya mohon kamu pergi mengungsi sebentar, agar tidak terkena imbasnya. Kota utara akan kacau. Apa maksudnya? Putra mahkota Chumen akan menjamu para bangsawan di kota utara. Sekte Qin kami berencana membunuhnya dalam kesempatan ini. Sangat menegangkan. Omong-omong Dr. Chen, jangan sampai bocor informasi ini. Ini sangat rahasia. Tenang, saya tidak akan memberitahu orang lain. Omong-omong Dr. Chen, jika sudah meninggalkan kota utara, kamu bisa menemui ketua sekte Qin kami. Dia sangat mengagumimu. Baik, akan saya pertimbangkan. Kalau begitu saya pamit dulu. Lumayan menarik. Padahal posisi putra mahkota ada di sini, tapi begitu masuk, tidak ada seorang pun pasti ada yang membocorkan informasi. Tidak mungkin. Selain majikanku. Hanya aku yang tahu. Masa kami akan mempermainkan nyawa saudara kami sendiri? Bercanda dengan kalian sudahlah. Kita kabur dari kota utara dulu saja, ayo pergi. Beberapa saudara sudah datang. Jangan pergi dulu. Sekarang ini mari kita lawan mereka. Kalian pantas? Ayo periksa apakah ada yang masih hidup. Hahaha putra mahkota. Kalau kamu tidak terlalu percaya diri, aku tidak yakin bisa membunuhmu. Kamu yakin bisa membunuhku? Ini racun nomor 1 dari gerbang Qin. Setelah terkena racun Azalea, pasti mati. Racun Azalea. Bukan pertama kalinya aku terkena. Apa? Kalau bukan karena dia, aku mungkin sudah mati karena racun Azalea ini. Kamu sebagai orang gerbang Chu, tidakkah tahu sebagai tabib? Sulit terkena racun yang sama untuk kedua kalinya. Sudah 3 tahun. Antidot untuk racun Azalea ini, aku sudah menciptakannya. Aku kasih kamu kesempatan lagi. Katakan siapa bosmu, aku akan membiarkanmu hidup. Mimpi Tuan pasti akan membalas dendam untukku. Ternyata dia. Ayo semua datang. Chen Yueling, kamu sungguh tidak tahu malu. Jual undangan kepada kami, lalu sekarang kamu datang sendiri. Tidak, aku tidak masuk dengan undangan kalian. Kamu pikir undangan itu sayuran? Seluruh kota utara hanya ada 2. 1 di keluarga Han, 1 di kita. Dengan apa kamu masuk? Aku tidak bisa menjual kayu itu aku. Jangan-jangan kamu ingin mengambil kesempatan Mendekati pewaris gerbang Chu. Sadar dong. Mana mungkin dia tertarik dengan orang sepertimu? Hey Ribbit apa mengganggu Puaris. Berapa kepala yang cukup untuk membayar? Kakak Zuang. Adik ipar kebetulan sekali baru datang. Aku kenal kamu satpam dari grup Han. Adik lihat dulu salah orang kali. Aku tahu bagaimana orang buta itu masuk. Pasti Chuze menyalahgunakan kekuasaannya. Memanfaatkan statusnya sebagai petugas keamanan luar. Diam-diam membiarkan orang masuk. Aku peringatkan kamu jangan asal tuduh. Kamu pura-pura apa di sini. Ada yang mau melapor. Siapa yang ribut? Aku mau melapor. Kenapa kamu pukul aku? Upacara pewaris tidak boleh ada yang ribut di sini. Saya ingin melapor. Laporan tidak valid, kamu sekarang duduk saja. Atau pergi dari sini sekarang. Chen Yueling, tunggu saja. Nanti aku akan melapor, tunggu saja nasib kalian. Sudahlah. Hari ini sangat beruntung bisa berkumpul bersama kalian semua. Kalian semua adalah orang-orang penting di kota utara. Hari ini masa berkabung 3 tahun sang pewaris berakhir. Dia akan segera kembali. Ini kesempatan untuk bertemu dengan kalian semua. Selanjutnya mari kita sambut pewaris Chumen. Semuanya hari ini. Maaf. Sudah lama dengar pewaris Chumen ini bebas dan tidak terkendali. Hari ini terbukti benar. Acara besar begini masih terima telepon. Hei, kamu di mana? Di hatimu. Sudah saatnya begini, jangan bercanda. Bagaimana bisa dia? Hari ini adalah hari terpenting dalam hidupku.
Karena hari ini ada dua hal. Pertama, aku akan mewarisi posisi pemimpin Chumen. Yang kedua lebih penting bagiku. Yaitu hari ini di sini aku akan melamar orang yang paling kucintai. Melamar. Aku pasti sedang bermimpi. Chuze tidak mungkin pewaris Chumen. Yuelin, maukah kamu menikah denganku? Kamu benar-benar pemimpin Chumen. Asli. Kalau begitu kamu sebelumnya menipuku. Aku sudah bilang kamu tidak percaya. Kamu bilang kamu tuli dan buta. Tidak bisa bicara. Aku panggil kamu Kayu saja. Ada kamu menemani lumayan juga. Aku Kayu. Kayu. Kedepannya biar aku yang merawatmu. Belakangan ini aku banyak membaca buku tentang ini. Aku pikir matamu masih bisa disembuhkan. Aku bisa melihatmu. Yuelin, maukah kamu menikah denganku? Aduh, lututku sakit. Kamu bilang saja ini benar-benar. Dulu aku benar-benar buta. Begitu memperlakukan Chuze, aku bahkan tidak tahu apakah ada kesempatan untuk memperbaiki hubungan. Dengan apa memperbaikinya? Lalu sekelompok orang bodoh yang berpikiran sempit ini. Hari ini yang berdiri di sana seharusnya aku. Akulah yang seharusnya menjadi istri pemimpin yang dipuja semua orang. Bukan si buta itu. Semuanya salahmu jika bukan kau. Aku masih jadi cinta hati Chuze. Akulah istri pemimpin itu. Kamu gila ya? Yang menyelamatkan Chuze bukan kamu. Tidak bisakah kamu sadar? Kamu apa sih anjing peliharaan keluarga Chen? Aku juga butuh kamu untuk mengajariku. Benar katamu, kamu bisa apa? Chuze itu paling tidak bisa membawa resep kuno dan menyelamatkan keluarga Chen. Kamu bisa apa? Kamu hanya tahu berteriak pada kami ibu dan anak. Sampah? Ya siapa suruh dia lelaki tak punya nyali. Kamu bilang seluruh keluargamu sudah mati. Kenapa kamu tidak ikut menemani? Bagaimana kamu tega hidup sampai sekarang? Kenapa memaksaku? Kenapa memaksaku? Kamu bangun. Jangan mendekat, kamu tidak boleh memperlakukanku seperti ini. Kami yang menampungmu. Menampung. Aku akhirnya mengerti perasaan Chuze saat itu. Kamu tidak boleh memperlakukanku seperti ini. Aku malah terjerat oleh kalian berdua, ibu dan anak yang berhati ular. Kalau begitu, kamu akhirnya datang. Sudah lama datang. Lihat kamu menusuk dengan senangnya tidak mengganggu. Ini sudah kubantu balas dendam kan? Tidak. Karena kalian hari ini seharusnya mati. Kenapa hari ini? Bunuh aku. Seperti membunuh seekor semut. Karena Yuelinku ingin warisan orang tuanya sendiri. Aku tidak ingin mengganggunya. Nyawa hinaku ini. Tidak usah merepotkan Anda. Balas dendam. Harus dibalas. Hahaha. Chenze Chuze. Benar-benar seorang pewaris Chu. Membuatku berputar-putar. Saya bahkan ingin merekrutnya dengan tulus. Lalu sekarang bagaimana dia sudah resmi memimpin Chu? Untuk melawannya mungkin tidak mudah. Sekarang mereka yang kita tempatkan di Chu. Mungkin dia sudah mengetahuinya. Sementara dia belum kuat. Ambil nyawanya. Masuklah. Waktu kecil. Kamu sering bermain di dekat paman. Betapa menyenangkan, masuklah. Waktu kecil kamu sering bermain di dekat paman.
Betapa menyenangkan. Ya, waktu kecil. Saya pikir paman lebih baik kepada saya daripada ayah saya. Sayang sekali. Tetap saja masih muda. Paman kenapa? Kamu bertanya kenapa? Mata-mata Qin Di Chu. Adalah kamu kan? Benar saya. Tapi bagaimana kamu tahu? 3 tahun lalu. Hanya kamu yang tahu semua rencana saya. Hanya kamu yang bisa membelokkan kepercayaan saya. Tapi kamu adalah paman yang paling menyayangi saya. Saya selalu enggan mengakuinya. Kamu benar-benar beruntung. Jebakan saya ditambah Qin. Tidak bisa membunuhmu. Untung saya bertemu Yuelin. Ya, pola sejarah. Sering dihancurkan oleh semut. Kenapa kamu membunuh ayah saya? Dia adalah kakakmu sendiri. Apapun yang terjadi antara kita yang memimpin Chu, kita akan selalu bersaudara, Kak. Kita pasti akan membuat Chu bersinar lagi. Setelah keputusan bersama Dewan Tua, Chu Zhenghe ditunjuk sebagai pemimpin Chu. Kamu bangun. Ini Qin. Truman penting buat kamu. Kamu cuma anjing terlantar yang gak ada yang peduli. Aku bukan anjing terlantar. Bergantung sama orang kamu selamanya akan. Aku rasa kamu lebih cocok jadi pemimpin Chumen dibanding Chu Zhenghe. Bagaimana menurutmu? Kakak adik. Adik kamu bilang. Apakah ZR bisa jadi pemimpin Chumen yang baik? Gak bisa. Kenapa? Karena dia gak akan hidup sampai saat itu. Maksud kamu apa gak baik? Ada racun. Adik cepat panggil orang. Ada racun di teh. Gak usah panggil racun. Aku yang taruh kamu. Kamu di posisi pemimpin. Sudah terlalu lama. Ayo umumkan ke seluruh dunia. Pemimpin Chumen Chang mati karena diracun. Jadi kamu demi posisi pemimpin. Matiin ayahku hianati Chumen. Sekarang mau matiin aku juga. Gak ada cara lain. Kalau kamu jadi orang gak berguna, aku bisa kendalikan kamu. Biarin kamu hidup tapi gak bisa. Kamu dijuluki satu-satunya jenius. Dalam 1000 tahun Chumen, warisan kuno bela diri dan pengobatan. Saat kamu berumur 18, sudah sangat mahir. Kamu gak punya jabatan apapun. Tapi di Chumen, punya banyak pendukung. Orang seperti kamu. Gimana aku bisa jadi pemimpin Chumen? Kalau kamu gak matiin ayahku gak hianati Chumen. Cukup bilang posisi ini bisa langsung jadi milikmu. Hahaha. Sekarang ngomong ginian masih ada artinya. Masuklah. Hahaha. Kamu benar-benar pikir pamanmu tidak ada persiapan ya? Bawa orangnya ke sini. Hahaha. Tuhan benar-benar adil padaku. Tidak disangka selama 3 tahun ini. Tanpa kelemahanmu, ada titik lemah yang mematikan. Hahaha, sungguh lucu. Tidak perlu banyak bicara, langsung saja. Apa yang kamu inginkan untuk melepaskannya? Kamu serahkan segel Raja Chu. Kamu mau melepaskan Yuelin? Apakah kamu punya pilihan lain? Berikan. Bawa ke sini.
Hahaha. Benar segel Raja Chu. Kamu benar-benar kooperatif. Tunggu sebentar Paman. Akan memberikan kalian kesempatan terakhir. Saya punya satu pertanyaan terakhir. Katakan suasana hatiku baik. Boleh bertanya biar kamu mati dengan jelas. Orangku selalu memantau kalian. Kamu tidak punya orang. Bagaimana kamu menculik Yuelin? Jadi seperti yang kukatakan tadi. Struktur sejarah sering dihancurkan oleh semut kecil. Meskipun kota utara ini kecil, tetapi ada keluarga besar Han. Keluarga Han diperlakukan buruk oleh si bodoh Han Suang dari Chu. Tanpa jalan keluar. Bergabung dengan Qin hahaha. Kalian hanya fokus pada aku dan Qin. Tapi siapa yang bisa menemukan keluarga Han di depan mata? Ternyata begitu Paman. Tidak apa-apa. Sudah selesai bertanya. Paman mengantarmu ke akhir. Anggota Chu perintah. Tangkap si pengkhianat Chu Ze. Anggota Chu perintah. Tangkap si pengkhianat Chu Ze. Paman. Kenapa kamu tidak mengerti? Yang menentukan posisi pemimpin Chu, bukan batu ini. Tapi hati manusia. Orang-orang keluarga Han maju. Ambil kepala Chu Ze ini. Kalian keluarga Han adalah keluarga paling mulia di Tiongkok. Saudara-saudara keluarga Han. Ada. Ambil dia. Kamu. Aku tidak terima. Paman. Apa kau penasaran? Masuklah Tuan. Kalian keluarga Han. Sungguh tidak setia omong kosong. Semua ini ada dalam rencana Chu Ze. Dia akan menjual kalian cepat atau lambat. Apa yang kau omongkan? Apa hubunganku dengan Chu Ze? Dia adalah tunangan Kiayao keluarga kami. Tuan jangan ngawur. Tidak, aku tidak rela. Orang serakah tidak pernah rela. Pemimpin sejak setengah tahun lalu saat pengepungan. Tugas menangkap Chu Ze gagal. Keluarga Chu memanfaatkan balas dendam. Secara besar-besaran, seluruh cabang kita di seluruh negeri mengalami kerugian parah, sudah mencapai 50%. Hei kau Chu Ze. Sungguh orang yang kejam. Salahku dulu buta. Bisa melepaskan harimau kembali ke gunung. Sekarang bicara ini, sudah tidak ada gunanya. Pemimpin, bagaimana kalau kita lari ke luar negeri? Kita masih punya bisnis di luar negeri. Selama masih ada gunung tidak takut kehabisan kayu bakar. Kita pasti bisa bangkit kembali. Bangkit kembali. Hingga kini masih mengenang Xiang Yu. Tidak mau menyeberangi sungai Jiangdong. Begini segera hubungi Tuan Liu Chuanmu dari Jepang. Bilang aku setuju ini. Kau meragukanku. Pemimpin. Jangan sampai benar-benar jadi pengkhianat. Sejarah ditulis oleh pemenang. Selama kita menang, kita bukan pengkhianat. Chu Ze. Kita bisa dibilang saling menghargai. Ayo. Pertama-tama saya ingin bicara dengan kalian berdua. Sebenarnya dengan konflik antara kalian berdua tidak mungkin saya mengundang kalian bersama. Tapi kondisi sekjen sudah tidak bisa ditunda lagi jadi. Bagaimanapun jangan ada aksi di sini. Tentu saja. Siapa yang mau mengobati dulu? Semua orang tahu. Ilmu pengobatan keluarga Chu tak tertandingi. Kalau begitu silakan Tuan Chu duluan. Bisa tidak masalah. Maaf saya tidak bisa menyembuhkan. Tampaknya ilmu pengobatan keluarga Chu. Ujung-ujungnya cuma gembar-gembor saja. Tidak sampai 10 menit sekjen akan bangun nanti.
Kamu berani-beraninya mencoba membunuh sekjen. Saya pakai penawarnya. Kamu tidak mengerti ilmu pengobatan dari mana kamu dapat penawarnya. Ini diberikan langsung oleh Liu Chuanmu kepada saya, agar penawarnya cepat bekerja saat memberikan racun. Kami sengaja mengurangi dosisnya, kamu pikir kami tidak pintar? Ternyata kamu yang melakukannya. Kalau bukan karena peringatan Tuan Chu hari ini, saya mungkin sudah terjebak olehmu hari ini, Tuan Qin. Kamu tidak keracunan. Awalnya ia dan penyakit ini. Saya memang tidak bisa menyembuhkannya, tapi saya punya bantuan. Keluar saja. Terima kasih banyak kepada Tuan Qin, telah memberi saya kesempatan berlibur ke luar negeri. Saat melewati Jepang, saya menemukan keluarga Liu Chuanmu sedang melakukan eksperimen pada manusia hidup. Saya diam-diam mengingat gejalanya, tidak menyangkakan. Kamu pikir kami tidak pintar lagi? Kalian bekerja sama untuk mempermainkan saya. Persaingan Qin dan Chu sebenarnya adalah persaingan internal Tiongkok kami sendiri. Tapi kamu malah menjadi pengkhianat dan bersekutu dengan Jepang. Saya benar-benar malu dengan persaingan Qin dan Chu. Sudahlah, hari juga mulai dingin. Pintu Qin juga harus dibubarkan. Pangeran muda cepat pergi. Pintu Chu akan menyerang. Tidak ada artinya lagi. Ya. Qin Feng, duduklah, kita sudah kalah. Sebenarnya saya tidak terima. Saya tahu. Kenapa semua bilang? Meski Chu hanya 3 keluarga, pasti Chu yang akan menghancurkan Qin. Itu cuma rumor belaka. Apakah kamu akan memperlakukan sisa keluarga Qin dengan baik? Bisa. Kalau tidak ada keluarga Chu dan Qin, kita akan jadi teman baik. Mungkin. Yang Master. Persaingan ribuan tahun antara Qin dan Chu akhirnya berakhir. Ayah. Anakku. Lihat, itu keluarga nomor 1 di kota utara. Menantu keluarga Chen. Kenapa nasib Su begitu baik? Aku juga ingin jadi menantu. Aduh, anakku hari ini belajar apa? Hari ini belajar bela diri dari Paman Zhuang. Belajar pengobatan dari Paman Gu. Belajar manajemen bisnis dari kakek Han. Wah, hebat sekali. Belajar dari Tante Leng Shuang. Seni gelap. Kamu masih terlalu kecil, mereka tidak membiarkanmu. Belajar sesuatu dari ayah yang paling hebat. Mereka juga menyuruhku belajar darimu. Bagaimana menjadi seorang Anakku menantu. yang bodoh, ayo pergi.